Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perangkat lunak TK terkini. Dan ini teman-teman saya mohon untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Lili Rofiani. Perkenalkan, nama saya Merlin Nur Agustin. Perkenalkan, nama saya Andika Bima Yanwarta. Perkenalkan, nama saya Devin Jeltoro Matan. Perkenalkan, nama saya Eza Fernando Pratama. Ada software, pengertian software. Komputer tidak akan terpisahkan dari software. Perkembangan teknologi software pada komputer yang semakin pesat mendorong manusia untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam berbagai keperluan. Software sendiri apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai perangkat lunak yang tidak berbentuk secara fisik, namun dapat diaplikasikan oleh penggunanya atau user. Software merupakan sebuah program komputer yang digunakan data untuk menginput seluruh aktivitas komputer seperti menyimpan data, mengecek data, memanipulasi data, dan memperoleh hasil dari data yang dilakukan oleh perangkat keras. Fungsi software. Ada beberapa fungsi software sebagai berikut. 1. Mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. 2. Penghubung antar beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang ketiga, penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Yang keempat, kebutuhan dasar bagi agar dapat dioperasikan dengan baik yang ada pada sistem komputer tersebut. Perkembangan software. Perkembangan pioner 1950 sampai 1963. Perangkat lunak masih berbentuk sambungan kabel. Penggunaan komputer masih dilakukan secara langsung dan hasil yang dikerjakan berupa printout. Masih menggunakan baris instruksi yang berurutan dalam proses penggunaannya. Kedua, periode stabil 1966 sampai 1980. Penggunaan komputer sudah cukup meluas. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, mulai diperkenalkan sistem basis data yang memisahkan antara program proses dengan data yang diproses. Periode mikro 1980 sampai 1990. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Automatisasi yang ada di dalam mengarah pada kecerdasan buatan. Periode modern 1990. Perangkat lunak atau software terdapat hampir pada semua perangkat elektronik. Semua perangkat bisa saling terhubung. Pembuatan perangkat lunak dapat dikerjakan oleh banyak orang. Jenis perangkat lunak. Perangkat lunak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, perangkat lunak dasar, dan program aplikasi. Sistem operasi. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing secara umum. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi ini berjalan. Fungsinya yaitu mengatur kinerja perangkat lunak dan keras, menjalankan sistem dasar sebagai interface atau tampilan muka, mengatur kerja perangkat komputer, serta menjalankan program dan aplikasi. Contohnya itu ada Microsoft DOS, Windows, Linux, dan Apple iOS. Next. Sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft DOS atau yang biasa disebut dengan singkatan Microsoft Dock Operation System. Merupakan suatu sistem operasi yang dipakai untuk mengelola sumber daya yang ada pada komputer DOS, berfungsi untuk mengendalikan atau mengorganisasikan kegiatan komputer. Yang kedua ada Windows. Sistem operasi Windows juga berfungsi menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi dalam bekerja secara konsisten dan stabil. Yang ketiga ada Linux. Linux adalah sistem operasi
open source, yaitu gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak. Perangkat lunak bahasa. Bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin. Biasanya berupa mesin komputer, sehingga dapat digunakan untuk memberitahu komputer tentang apa yang harus dilakukan. Contoh bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java. Bahasa Java dapat dikategorikan sebagai sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek, pemrograman terdistribusi, dan bahasa pemrograman multi-threaded. Yang kedua, PHP. Sebuah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Redford. Yang ketiga, C++. Bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Benjamin Stroop yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Yang keempat adalah Python. Bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang disignifikan. Program database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengolahannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun contoh program database. Yang pertama, SQL Server. Sistem ini merupakan produk perangkat lunak yang berfungsi menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Yang kedua, Microsoft Access. Microsoft Access merupakan data. Microsoft Access adalah menyimpan data dengan formatnya sendiri. Melalui software ini, pengguna dapat mengimpor atau menghubungkan langsung ke data yang tersimpan di database lainnya. Yang ketiga, MySQL. MySQL adalah sebuah sistem untuk manajemen basis data relasional. Beberapa aplikasi seperti WordPress, Google, Slack, YouTube, Facebook, dan Motex merupakan sistem ini untuk manajemen basis data relasional mereka. Yang terakhir ada Oracle. Oracle Database adalah sistem relation database selanjutnya yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Oracle. Dalam penggunaannya, sistem Oracle mengacu pada struktur memori server-side sebagai sistem area global. Yang ketiga ada sistem aplikasi. Sistem aplikasi adalah program atau kumpulan instruksi yang dibuat atau dirancang untuk tujuan tertentu atau khusus. Sedangkan aplikasi merupakan seperangkat instruksi khusus dalam komputer agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang pertama, contoh dari sistem aplikasi yang pertama itu ada processing. Yang pertama itu ada word processing, yang kedua ada program spreadsheet, yang ketiga ada program CAD, dan yang keempat ada aplikasi multimedia. Maaf. Contoh aplikasi. Yang pertama ada program aplikasi pengolah teks. Contohnya Microsoft Word, WordStar Profesional, CWriter, sama WordPerfect. Yang kedua, program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan. Contohnya Microsoft Excel, Lotus 123, dan Quattro. Yang ketiga ada program aplikasi untuk media lukis. Contohnya ada CorelDRAW, ada Photoshop, sama AutoCAD. Dan yang keempat ada aplikasi yang bisa menggunakan media teks, gambar, suara, bahkan video, yaitu contohnya iTunes dan Windows Media Player.
Jadi sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pelafalan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.